My Rival is My Love. Episode 29. Anggi, kok kamu pulang sendiri? Kakak mana? Tanya Mama Widya ketika gue masuk ke rumah. Kenzi lagi latihan basket, Ma. Jawab gue jujur. Loh, emang kamu gak nemenin kakak? Buat apa, Ma? Gue bingung dong. Ngapain Mama nyuruh gue nemenin anaknya? Ya biar kakak makin semangat latihannya. Kan ada Anggi yang selalu nemenin kakak. Kakak pasti akan makin sayang ke kamu. Gue menepuk jidat gue sendiri karena pusing dengerin Mama yang udah ngacok ngomongnya. Gue gak bisa biarin dia nyerocos terus. Ya, stop, Ma. Aku ngerti. Tapi aku mesti ganti baju dulu, Ma. Setelah memotong celetukan si Mama, gue langsung buru-buru pergi ke kamar karena Meus ngeladeni Mama yang makin gak jelas omongannya. Selesai ganti baju, gue segera pergi keluar. Saat itu gue gak sengaja nyium bau masakan. Gak salah lagi. Ini tuh masakan Mama Widya. Karena penasaran dan kepingin tahu si Mama masak apa. Saat itu juga gue nyusulin Mama ke dapur. Mama masak apa? Tanya gue yang ngehampiri Mama Widya yang lagi masak. Dia menoleh. Anggi, ini Mama lagi masak opor sama tumis kangkung. Anggi mau bantuin Mama, tentu. Tapi bentar ya, aku pakai celemek dulu, kata gue tersenyum. Kayaknya gak usah deh. Tiba-tiba Mama ngelarang. Gue bingung terus nanya, kenapa, Ma? Mama udah mau selesai kok. Lebih baik kamu cari adik aja. Dia dari pulang sekolah tadi main dan belum pulang. Suruh Mama yang menceritakan tentang Injo. Oke, serahkan aja Injo sama aku. Saat itu juga gue langsung pergi dari rumah buat nyari Injo untuk mengajaknya pulang. Saat itu gue sudah mencarinya tapi belum juga ketemu. Kaki gue sampai pegel gegara jalan kaki muter-muter kelilingin satu komplek. Injo kemana ya? Biasanya tuh dia sering main sekitaran sini. Gumamku sambil jalan. Karena tak kunjung ketemu, gue akhirnya nyempetin buat nanya ke warung yang biasa gue dan dia suka jajan di sana. Bang, lihat Injo. Gue nanya ke abang pemilik warung komplek. Injo ya, abis beli layangan dia pergi. Coba aja adek cari di lapangan. Tuturnya ngasih info. Makasih ya bang. Setelah mendapat info, gue segera meluncur menuju ke lokasi yang udah dikasih tahu sama abangnya. Dan sesampainya di lapangan, memang bener Injo ada di sana. Dan pas gue lihat tuh anak gak lagi main. Gawat, tuh anak kayaknya mau berantem sama temennya. Gue yang udah sampai sana gak diem gitu aja. Gue segera nyamperin Injo yang lagi dikerubunin sama 3 bocah. Gue sampai teriak gegara salah satu anak itu mukul Injo. Hei, apa yang kalian lakukan sama Injo? Gue berteriak sambil lari biar mereka berhenti merundung si Injo. Saat itu gue marah. Gue gak terima mereka mukul adik gue. Mungkin karena takut. Ketika gue sampai, mereka semua kabur. Saat itu gue segera melihat Injo buat meriksa keadaannya. Injo, kamu gak apa-apa? Apa ada yang sakit? Gue nanya keadaan Injo yang terbaring di rumput dan terus membantunya buat bangun. Setelah berdiri, barulah Injo bilang, ya, aku gak apa-apa. Kakak ngapain kesini? Kakak kesini karena nyariin kamu. Sahut gue ngasih tahu tujuan gue. Ya elah, pakai dicariin segala. Ntar juga aku pulang sendiri. Keluh Injo. Injo beneran gak apa-apa? Kakak khawatir banget tadi kamu mau dikeroyok anak-anak nakal itu. Tanya gue yang bener-bener cemas ke dia. Ngapain sih nanya mulu? Ya udah ayo pulang. Jawab Injo dengan ketus. Lalu dia nyempetin ngambil peralatan layangannya. Ini benar-benar tak bisa ku percaya. Sifat nih bocah beneran udah mirip Kenzi. Dia bahkan berani ngebentak gue. Ngapain Tim? Katanya mau pulang. Seru Injo ngingetin gue. Ya, gue segera nyusul dia yang lagi jalan. Ketika pulang bareng dia, timbul pertanyaan kenapa dia dipukul sama anak-anak nakal itu. Lalu setelah gue nanya ke dia sambil jalan pulang, akhirnya gue tahu, rupanya cuma masalah sepele gegara rebutan layangan putus. Meski masalahnya cuma itu, tapi gue bersyukur dia nggak kenapa-napa. Ya ampun, cuma layangan sampai berantem. Kataku yang ngelus-ngelus kepala Injo. Mereka duluan yang mulai. Jelas-jelas yang nemu pertama tuh aku. Sahut Injo yang masih kesal. Gue yang mendengar cerita Injo cuma bisa ketawa sambil nasehatin dia buat gak cari gara-gara sama orang. Gue gak mau dia jadi kayak gue yang sukanya cari gara-gara ke Kenzi. Lalu ketika jalan bareng, entah kenapa perasaan gue mendadak jadi gak enak. Secara spontan gue noleh ke belakang dan mata gue langsung terbelalak melihat motor yang ugal-ugalan sedang melaju kencang ke arah gue. Injo, awas, karena ingin ditabrak. Dengan cepat gue dorong Injo sampai terjatuh ke tepi jalan. Gue bersyukur karena Injo dan gue sempat menghindar. Namun naas,
Meski berhasil menghindar, tapi kaki kanan gue cedera akibat terlindas ban motor yang mereka kendarai. Saat itu jalanan kebetulan sepi dan posisi kita berdua tersungkur di jalan. Begitu mau bangun, gue udah gak lihat itu motor yang mau nabrak kita. Lalu karena gue lebih khawatir sama Inzo, gue segera melihat dia buat memastikan dia gak kenapa-napa. Inzo, maafin kakak, kamu gak apa-apa kan? Gue segera bangun dan lalu jalan mendekatinya. Sementara itu Inzo sedang duduk sambil memegangi kepalanya menjawab, "Ya, aku gak apa-apa, tapi kakak kenapa?" Giliran Inzo yang nanya setelah lihat gue meringis nahan kaki gue yang sakit. Dia benar-benar khawatir dengan kondisi gue yang jalan terpincang-pincang menghampirinya. "Kakak gak apa-apa, kaki kakak cuma kesaleo aja," jelasku. Dan tak lama setelah itu gue mendengar suaranya Kenzi memanggil, "Inzo." Kenzi segera datang menghampiri kami. Ketika tiba, Inzo segera menjelaskan kondisiku. "Kak, kaki Kak Anggi." Kenzi lalu mendekati gue buat memastikan mana yang sakit. Gue menggeleng coba membohonginya. Gue gengsi terlihat lemah di depan dia. "Gak apa-apa kok Ken, gue baik-baik aja." Dan tanpa berkata apapun, dia langsung jongkok dan tanpa kusadari dia mencengkeram bagian kaki gue yang cedera. Sakit Ken, pekiku kesakitan. Dasar bodoh, lo pikir bisa bohongi gue? Lo masih bisa jalan? Tanya Kenzi yang gue jawab anggukan. Saat itu juga Kenzi membantuku buat jalan. Dia mapah gue buat jalan menuju rumah yang jaraknya lumayan, gak nyampe 1 kilometer. Dan tak lama, mungkin karena gak sabar atau apalah itu, Kenzi kepikiran untuk menggendongku. Dia menyuruhku buat naik ke punggungnya. "Oh Neng, naiklah," suruh Kenzi yang berdiri membelakangiku. "Gak usah Ken, gue bisa jalan sendiri." Meski gue udah menolak, tapi dia kekeh maksa gue buat naik ke punggungnya. "Udahlah buruan lo naik. Gue ogah nungguin jalan lo yang lelet itu." Anjir, dia kok maksa banget sih? Akhirnya karena gak bisa ngalahin sifatnya yang keras kepala, gue akhirnya setuju dan dengan perlahan gue coba naik ke punggungnya. "Pegangan," suruh Kenzi yang langsung kulakukan. "Iya ini udah Ken." Tanpa Anggi tahu, Kenzi sedang tersenyum ketika menggendongnya. Dan sore itu gue beneran digendong sama Kenzi berjalan menyusuri jalanan komplek. Saat digendong itu, gue bisa ngerasain bau wangi parfumnya Kenzi. Baunya enak banget. Gue suka sama bau dia. Gue benar-benar udah terpengaruh oleh bau parfum di tubuhnya. Hingga lama-kelamaan gue bisa ngerasain perasaan nyaman ketika digendong sama dia. Saking nyamannya, gue sampai kenceng banget pegangan di lehernya. "Oh Neng, jangan kenceng-kenceng pegangannya, lo mau bunuh gue ya?" Keluh Kenzi yang merasa tercekik. Saat itu juga gue merenggangkan pegangan gue. "Sorry Ken, gue gak sengaja." "Cih, dasar." Kenzi menghela. Lalu setelahnya kita jalan lagi. Ketika mau sampai, lagi-lagi Kenzi mengeluh tentang berat badan gue. "Woi, oh Neng, lo itu makannya gak banyak, tapi kenapa bisa berat gini sih?" "Makan gue emang gak sebanyak lo Ken, tapi ngemil gue yang banyak." "Haha, makanya lo itu sering-sering olahraga biar lemak dari cemilan lo itu bisa berkurang." Timpa Kenzi yang nyuruh gue. "Lo gak suka ya kalau gue berlemak? Gue kasih tahu ya, gue tuh udah gak termotivasi lagi buat olahraga. Gue udah gak sekuat yang dulu lagi," jelasku. "Lemah banget sih lo. Kayaknya lo udah bukan rival gue lagi deh." Jangan ngomong gitu Ken. Sampai sekarang gue masih pengen ngalahin lo meskipun cuma sekali aja. "Ngalahin gue? Jangan ngimpi," seru Kenzi. "Ya terserah. Tapi lo tunggu aja. Gue pasti bakal buktikan kalau gue bisa ngalahin lo. Serah lo aja, dasar oneng." Tak terasa selama ngobrol panjang lebar sama Kenzi, tanpa sadar dia udah menggendongku sampai di depan rumah. Dan begitu masuk, si mama langsung menghampiri kita karena khawatir. "Kakak, Anggi kenapa?" Kenzi nurunin gue ke sofa dan baru setelahnya dia merespon pertanyaan dari ibunya. "Ma, udahlah, lebih baik mama ambilin air hangat sama minyak urut," suruh Kenzi yang segera dilakukan ibunya. Sementara itu di tempat berbeda, terlihat perempuan bernama Lily sedang menemui 2 orang pria. "Good job, ini bayaran buat kalian karena udah melaksanakan tugas," ucap Lily dan ia juga menyodorkan amplop coklat sebagai imbalan atas tugas yang ia berikan kepada 2 orang itu. "Terima kasih bos, kalau perlu apa-apa hubungi kami lagi." Setelah menerima uangnya, mereka pun segera pergi meninggalkan Lily. Lily nampak puas dan senang dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ia sengaja menyuruh kedua orang itu untuk memberi peringatan kepada mantan pacarnya. Perempuan itu kemudian tersenyum sembari bergumam, "Kenzi, ini baru permulaan.
Lihat aja yang bakalan gue lakukan selanjutnya ke pacar lo. Malam harinya, jam 19:04. Sakit Ken, keluh Anggi meringis menahan sakit di kakinya ketika Kenzi memijatnya. Untuk mengobatinya, malam itu Kenzi sengaja memijit kaki Anggi karena ia tahu bagaimana menangani kaki yang cedera. Ia tahu betul caranya. Karena sebelumnya ia telah mempelajari cara menangani kaki yang cedera. Semua itu ia pelajari untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu dirinya cedera. Oneng jangan mengeluh. Tahanlah, lo mau sembuh gak? Suruh Kenzi yang kembali menekan-nekan kaki Anggi. Anggi kembali menjerit. Meski lo bilang gitu, tetap aja sakit Ken. Sentuhan Kenzi itu benar-benar membuat Anggi meringis kesakitan. Bahkan Anggi sampai mendengar suara krek ketika Kenzi mengurut kakinya. Tuh kan kaki gue jadi patah. Lo bisa nggak sih Ken? Keluh gadis itu menjadi panik setelah mendengar suara di kakinya. Berisik, lo nurut aja. Gue udah pernah cedera, jadi gue tahu apa yang gue lakukan. Kalau lo berisik, gue ogah bantuin lo lagi. Iya ya. Anggi berteriak lagi. Meski sudah diperingatkan, gadis itu tetap mengoceh, bahkan tak jarang mengomeli Kenzi. Akan tetapi pria itu tak peduli dan tetap melakukannya dengan sesuka hatinya. Dan puncaknya Anggi makin kencang berteriak sampai air matanya keluar karena rasa sakit yang dirasakannya saat itu. Hingga 20 menit pun berlalu. Selesai melakukan pemijatan di kakinya, Anggi terkejut ketika adik Kenzi, Inzo, datang dengan membawa sepiring nasi dan air putih. Inzo, kakak gak nyangka kamu perhatian sekali sama kakak. Anggi terkesan dengan apa yang dilakukan Inzo untuknya. Inzo dengan muka datarnya berjalan masuk menuju meja belajar. Jangan senang dulu kak, aku cuma ngejalanin yang mama suruh. Kata mama kakak mesti banyak makan biar cepat sembuh. Jelas Inzo. Ia kemudian meletakkan makanan itu ke meja belajar. Dan kemudian dia lanjut pergi setelah tugasnya selesai. Saat itu, Anggi tak peduli dengan penjelasan Inzo yang terpaksa melakukannya karena menjalankan perintah ibu angkatnya. Tapi dia tetap senang karena anak itu peduli kepadanya. Tidak seperti kakaknya, Anggi langsung melirik sinis ke Kenzi. Sementara Kenzi yang melihat tatapan Anggi hanya menghela. Udah selesai kan? Kalau gitu gue mau balik. Kenzi segera berjalan menuju pintu, akan tetapi ia kembali berhenti saat Anggi memanggilnya. Kenzi, pria itu langsung berhenti dan lalu menoleh. Apalagi Oneng? Ken, lo kan tahu kaki gue masih sakit, jadi gue minta tolong. Bisa nggak lo ambilin makanan gue? Pinta Anggi sedikit grogi. Kenzi kembali menghela setelah dimintainya. Pria itu kemudian berjalan menuju ke meja belajar yang tak jauh darinya dan kemudian mengambil sepiring nasi dengan lauk ikan lele itu dan lanjut menyerahkannya ke teman gadisnya. Nih, apa lo butuh bantuan buat nyuapin lo? Anggi yang telah menerima makanannya langsung menggeleng ketika mendengar celetukan Kenzi. Enggak Ken, gue bisa makan sendiri. Haha, ya gue juga bercanda. Lo jangan terlalu tegang gitu. Apaan sih lo Ken? Gak jelas banget loh. Udah sana lo pergi. Anggi mengusir Kenzi karena kesal. Dan ketika Kenzi telah keluar dari kamarnya, ia masih bisa merasakan jantungnya masih berdegup kencang akibat perkataan Kenzi. Sebenarnya ia mau, tapi ia malu mengatakannya. Setelah keluar, Kenzi langsung menuruni tangga. Dan saat itulah ia bertemu dengan ibunya yang tengah berdiri di bawah tangga bersama sang adik. Saat itu ia menanyakan keadaan Anggi pada Kenzi. Anggi gimana kak? Tanya Widya cemas. Wanita itu benar-benar khawatir begitu melihat putrinya pulang dengan keadaan digendong putranya. Bahkan ia sangat kesal dengan orang yang sengaja ingin melukainya. Mama gak usah cemas. Kakinya cuma keseleo dan gak parah. Kalau kakak yang urus paling cuma 5 hari aja dia bisa sembuh. Jelas Kenzi memperhitungkan kesembuhan teman gadisnya. Syukurlah. Kak, kamu mau kemana? Widya bertanya karena putranya berjalan menuju ke pintu keluar. Minyak urutnya udah habis ma. Jadi kakak mesti beli buat dia. Jelas Kenzi memberitahu niatnya yang membuat ibunya bangga. Widya tak menyangka putranya benar-benar perhatian ke Anggi. Sepertinya usahanya untuk mendekatkan mereka jadi tak sia-sia. Setelah mengetahui niat baik putranya, dengan perasaan yang bahagia, Widya bergegas menaiki tangga untuk melihat keadaan putrinya, sekaligus ingin menceritakan perhatian Kenzi kepadanya. Ia berharap Anggi akan senang saat mendengarnya. Sementara itu, Inzo yang melihat kakaknya keluar segera menyusulnya sampai ke teras. Kakak, tunggu. Kenzi berhenti dan lalu menoleh. Ada apa, kakak? Aku mau ikut. Kak Anggi jadi begitu karena menolongku kak, ucap Inzo yang terus terang ke kakaknya.
Kenzi tak menyangka adiknya sampai bela-belain ikut hanya demi gadis itu. Ia yang awalnya tak ingin mengajaknya, Jetty memperbolehkannya ikut. Baiklah, kamu boleh ikut kakak. Inzo mengangguk tersenyum senang setelah diizinkan kakaknya. Makasih kak. Setelah diizinkan, Kenzi segera pergi bersama Inzo. Mereka pergi ke apotik untuk membeli minyak urut, perban serta peralatan kesehatan yang lain. Lalu setelah selesai membeli, mereka berniat untuk segera pulang. Tetapi ketika mereka sedang mengambil motor, Inzo memberitahu kakaknya jika dia mengenali motor yang terparkir di warung angkringan. Kakak, itu motor yang ugal-ugalan tadi sore mau menabrakku dan Kak Anggi. Tunjuk Inzo ke motor Vario warna oranye. Kamu yakin deh? Iya kak. Adik masih ingat plat nomornya, dan itu orangnya juga pas ada 2 orang. Jelas Inzo yang masih ingat. Inzo sendiri memang dianugerahi tidak ingat seperti kakaknya. Jetty hanya sekali dilihat anak itu bisa dengan mudah menghafalnya. Kenzi lalu mengusap-usap kepala Inzo karena telah sedikit membantunya. Anak pintar, kamu tunggu di sini ya, kakak mau nemuin orangnya. Suruh Kenzi yang dibalas anggukan oleh adiknya. Setelah menyuruh Inzo, Kenzi segera berjalan menuju warung angkringan tempat motor Vario oranye itu diparkir. Dan kebetulan tempatnya ada di seberang jalan dekat motor Kenzi yang diparkir. Jetty tak butuh waktu lama untuk pergi ke sana. Ketika telah sampai, Kenzi langsung berdiri sambil melotot ke arah kedua orang yang tengah menikmati santapan mereka. Dan ia langsung terus terang menjelaskan maksud kedatangannya menemui mereka. Woi, Jetty kalian orangnya yang telah mencelakai adik gue. Mendapat tuduhan dari Kenzi, kedua orang tersebut tak terima. Salah seorang dari mereka berdiri untuk membela diri. Bro, kita nggak kenal siapa lo. Jetty lo itu nggak usah cari gara-gara ke kita. Kalian emang nggak tahu siapa gue. Tapi gue tahu kalian. Kalian ini orang yang nabrak adik gue sampai menciderai kakinya. Ucap Kenzi yang masih memancing emosi mereka. Nabrak? Punya bukti apa lo sampai nuduh kita seperti itu? Mereka masih mengelak. Akan tetapi Kenzi sudah memikirkan cara agar bisa membuat mereka mengakuinya. Sore ini, jam 17:10 kalian memakai motor Vario oranye dengan plat nomor B37XX. Dan motor itu berniat mencelakai seorang perempuan dan anak kecil di Jalan Merpati nomor 9. Kalian gak lupakan? Ungkapnya. Sementara itu, mereka yang mendengar penjelasan Kenzi yang sangat akurat dan benar itu masih coba menyangkalnya. Oh gitu? Masih gak mau ngaku? Oke. Gue akan nyerahin rekaman CCTV itu ke polisi. Kalian siap-siap aja, bakalan gue jeblosin ke penjara. Padahal yang diucapkan Kenzi, semuanya bohong. Akan tetapi kebohongannya itu nampaknya berhasil membuat keduanya takut. Keduanya sempat mau kabur, tapi untung saja Kenzi berhasil melumpuhkan salah satu orang yang badannya kecil. Kenzi yang telah mengunci pergelangan tangannya lantas bertanya apa tujuan mereka mencelakai keluarganya. Katakan kenapa lo mengincar keluarga gue? Pinta Kenzi saat menginterogasi orang itu. Dan agar dia ngaku, Kenzi sengaja melintir tangan kanannya sampai orang itu berteriak kesakitan. Ampun bro, iya gue ngaku. Kita cuma disuruh. Disuruh siapa lo? Kenzi kembali memelintir tangan orang itu. Ah, iya gue akan bilang. Gue nggak tahu siapa dia. Tapi yang nyuruh itu cewek rambutnya pilang, tuturnya mengakui. Dari penuturannya, Kenzi bisa menyimpulkan bahwa yang menyuruh mereka tak lain dan tak bukan adalah Lily. Ya siapa lagi perempuan dengan ciri yang disebutkan selain dia? Setelah mengetahui dalang di balik kejadian ini, Kenzi lantas melepaskan orang itu. Lalu setelahnya ia mengambil ponsel di sakunya. Dengan cepat ia mencari nama Lily di kontaknya untuk segera menghubunginya. Hingga tak lama panggilannya tersambung. Kenzi langsung terus terang bertanya ke Lily. Halo Kenzi ya? Gue seneng lo nelpon gue, seru Lily ketika menerima telepon dari Kenzi. Lo kenapa melakukannya? Tanya Kenzi. Apa maksudmu? Gak usah ngelak. Gue udah tahu lo sengaja nyuruh orang buat nabrak cewek gue. Jelas Kenzi mengungkapkan. Jetty lo udah tahu ya? Tapi baguslah gue Jetty bisa terus terang ke lo. Kenzi, gue mau balikan sama lo. Jangan mimpi. Gue gak akan pernah balikan sama lo. Saat itu juga Kenzi segera menutup teleponnya. Setelahnya Kenzi berpikir sejenak. Ia merasa seperti orang jahat karena secara tak langsung ia telah melibatkan Anggi ke masalahnya. Oh Neng, gue janji apapun yang terjadi, gue akan selalu melindungi lo, gumamnya. Dan tak lama, setelah meminta maaf ke pemilik angkringan atas kekacauan yang ia perbuat, lantas Kenzi segera pergi untuk kembali ke tempat Inzo yang masih terlihat menunggunya. Kakak, kenapa lama sekali sih? Keluh Inzo yang sedari tadi menunggu kakaknya.
Bahkan ia sampai mondar-mandir karena bosan. Maaf, tapi urusan kakak udah beres kok, seru Kenzi yang mendekati motornya. Ayo pulang kak, giliran Inzo yang langsung naik ke jok belakang. Iya, setelah Kenzi memakai helmnya, mereka pun bergegas pergi untuk kembali pulang ke rumah. Ya, ceritanya bersambung guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Harajuku Network. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau udah aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.